Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini dimulai Rakernas eh, PDIP ya, yang berlangsung di Ancol. Dan saya kira ini banyak ditunggu-tunggu. Rakernas itu akan berlangsung sampai tanggal 26. Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintah Prabowo Gibran? Itu saya kira yang jadi topik utama kita. Itu hal yang paling penting adalah sikap itu. Karena orang menunggu apa sebetulnya yang terjadi selama ini sehingga PDIP itu tersingkir atau disingkirkan oleh Jokowi. Dan positioning PDIP tentu akan menentukan arah politik negeri ini. Karena PDIP akan jadi penentu legislasi di DPR. Dan itu yang menyebabkan atau yang menimbulkan spekulasi apakah PDIP akan jadi pragmatis atau betul jadi ideologis. Nah, kita menduga atau saya menduga akan jadi sangat ideologis justru. Dan itu penanda pertama kenapa misalnya Rakernas yang berlangsung hari ini jadi ujian bagi politik Indonesia. Karena kesempatan pertama PDIP memutuskan untuk jadi oposisi, walaupun saya kira nggak akan dipakai kata itu, mungkin dipakai kata penyeimbang atau alternatif. Tetapi jelas Indonesia masuk dalam era baru. Kalau PDIP, dan saya kira iya nanti siang itu, atau di akhir rapat Rakernas nanti 26, menunjukkan satu pikiran baru tentang masa depan demokrasi kita. Dan kesempatan ini justru yang akan jadi kimia baru bagi PDIP untuk merekatkan lagi partai yang bolong-bolong akhir-akhir ini. Karena banyak isu di situ, isu ideologi yang tercecer, isu korupsi yang masih ada di beberapa tokoh, isu macam-macam isu. Jadi saya kira Rakernas PDIP adalah semacam kebulatan semangat, jangan sebut kebulatan tekad. Karena semangat itu kalangan PDIP simbolkan dengan api abadi dari Meraden yang dari mana Dari ya, dari Merapen, Grobogan ya. Merapen Gerobokan. Iya, dan dibawa lari ke Jakarta itu artinya ada semangat yang hendak dipertahankan. Nah, semoga semangat itu terbaca nanti di dalam kesimpulan Rakernas. Karena selalu saya anggap bahwa eh, demokrasi itu harus diasuh dengan kecepatan berpikir sekaligus dengan keteguhan hati itu. Nah, itu yang kita ingin lihat, ada kecepatan berpikir PDIP untuk mengantisipasi 2029 dan ada keteguhan hati untuk mengatakan bahwa yang disebut daulat rakyat itu itulah yang kita pahami sebagai ayat suci konstitusi itu. Di demokrasi memiliki ayat suci yang namanya daulat rakyat, suara rakyat, hak rakyat mengucapkan. Nah, hanya PDIP yang kita harapkan atau kita inginkan jadi penyeimbang di dalam proses demokrasi kita ke 2029. Ya, tapi kalau saran saya Bung Rocky, mari kita beri sedikit ruang gitu ya, bahwa kemungkinan PDIP tidak mengambil langkah-langkah drastis semacam itu kendati indikasinya sudah jelas ya, karena kemarin seperti yang Anda sebut tadi ketika mereka kan melakukan apa ya, semacam kirap gitu ya, Bung Rocky, api dari Merapen tadi, apa Ya, api abadi dari Gerobokan itu dan dibawa lari dan kemarin sudah tiba di Jakarta dan pada kemarin ketika menyambut itu Ketua Dewan Kehormatan dari PDIP, Komarudin Watubun juga membacakan puisi dengan judul Banteng yang Terluka begitu dan menyinggung soal pengecut, pengkhianat dan sebagainya kata-kata semacam itu. Sebenarnya itu tidak bisa diartikan lain pasti akan ambil sikap yang keras. Tapi kita kemarin kan berkali-kali kita menduga bahwa Ibu Megawati akan mengambil sikap keras termasuk kemarin pada Pilpres dan sebagainya. Ternyata lebih tetap saja jalurnya jalur kompromis gitu. ya itu yang saya maksud kalau kita terusin puisinya, kata harus menjadi nyata dan puisi harus berubah jadi oposisi kan macam begitu. Jadi itu Oke. versi FNN. Jadi Ya. tetap mesti ada satu kepastian sudut pandang yang jelas bagi rakyat. Karena PDIP bukan sekedar mau ngirim sinyal akan berpolitik secara cerdas, cerdik, dan penyeimbang, tapi rakyat mau lihat bahwa PDIP itu betul-betul mengambil sikap untuk kalau kita pakai kata konfrontasi mungkin terlalu keras, oposisi mungkin terlalu keras. Jadi mesti ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa akan ada jalan lain yang ditempuh oleh PDIP, bukan jalan yang berdampingan bahkan, tapi jalan yang cross cut gitu, yang menyalip di dalam momen politik ke depan. Baru dengan cara itu orang anggap bahwa PDIP betul-betul taat pada puisi yang dipecahkan oleh Pak siapa itu almarhum. Komarudin Watubun. Iya Pak Komarudin itu. Nah saya kira juga puisi itu udah didiskusikan panjang lebar sehingga itu kan kalau kita baca secara samar-samar
itu berarti puisi itu menunjukkan emang masih ada yang ragu-ragu di PDIP. Kan Mhm. itu intinya tuh. Nah, justru kalau nggak ada yang ragu-ragu, maka konklusi dari Rakernas ini harus jadi sudut pandang baru bagi politik Indonesia. Jadi sekali lagi sudut pandang baru, perspektif baru tentang Indonesia harus diucapkan oleh Ibu Mega tuh. Ya, dan saya kira sebenarnya positioning dari PDIP itu sekarang tidak hanya penting buat PDIP, tapi juga penting bagi eh, rakyat Indonesia berkaitan dengan jalannya demokrasi kita ya, Bung Rocky. Kalau kalau PDIP itu kemudian memutuskan ternyata tetap bergabung dengan pemerintahan, atau bahkan kemudian katakanlah dia tidak bergabung, tapi juga tidak dengan tegas menyatakan posisinya di luar pemerintahan, kita juga akan bertanya sebenarnya apa artinya demokrasi di Indonesia ini lagi? Sebenarnya demokrasi omon-omon lah itu. Ya itu pentingnya tagihan publik terhadap PDIP. Jangan memanipulasi keadaan lalu mencari dukungan rakyat, padahal rakyat menginginkan tadi ada distinctive karakter, ada pembeda yang jelas antara Pak Prabowo yang akan memerintah dan posisi PDIP. Jadi Hmm. kalau memang nggak bisa di luar, ya udah masuk ke dalam aja kan, jangan Hmm. separuh-separuh tuh. Tapi kalau bisa di luar juga di luar dengan keterangan yang masuk akal bahwa kami PDIP Perjuangan ada di luar karena ingin mengimbangi, tetapi bukan dengan maksud menghalangi, tapi kami punya jalan pikiran baru, jalan pikiran lain. Nah, kalau kalimat itu misalnya, ya orang menganggap oke, dalam politik memang ada semacam situasi yang mesti diambangkan itu, karena kalau kita ingat misalnya apa yang dikatakan oleh seorang filsuf Jerman yang jadi pemikir politik Carl Schmitt, dia bilang begini, setiap kata atau konsep politik harus diterjemahkan secara ambigu. Kira-kira begitu kan. Nah, Hmm. supaya dia jadi ambigu dan ada arah, maka mesti jelas wording atau keputusan di dalam rakernas nanti itu. Jangan sampai ambiguitas itu justru dianggap mengaburkan. Dalam pikiran Carol Smith, ambigu itu artinya upaya untuk sedikit menyamarkan keinginan demi keadaan tertentu, tapi mesti jelas siapa musuh, siapa siapa kawan dalam politik. Ya, tapi mari kita apa lebih detailkan ya, Bung Rocky, kalkulasinya plus minusnya ya. Kalau pilihannya PDIP itu kemudian berada di luar pemerintahan seperti apa? Kalau di luar pemerintahan itu, kalau dimasuk dalam pemerintahan seperti apa? Ya itu hal yang dihitung perlahanan oleh PDIP. Tetapi kalau saya yang bikin kalkulasi, ini momentum PDIP akan ada kesulitan ekonomi. Pak Hmm. Jokowi sendiri Hmm. udah mengatakan ya mungkin akan ada kesulitan baru soal pajak yang tidak bertambah, soal krisis energi dan Indonesia akan membeli bahan bakar BBM lebih lebih mahal harganya karena Hmm. harga Hmm. komoditas itu akan dihemat oleh para produsen karena bersiap-siap untuk energi perang dan kita Indonesia masih importir net importer BBM tuh. Jadi kalau kalkulasi ekonomi dan saya kira PDIP punya data tentang masa depan ekonomi Indonesia, kalau itu yang diucapkan dan PDIP melihat bahwa dalam keadaan krisis ekonomi, koperasi mesti dihidupkan, solidaritas rakyat mesti dihidupkan, warung-warung kecil mesti dihidupkan, itu akan jadi peluang PDIP untuk mengatakan kami telah kembali ke pangkuan wong cilik. Kan itu Hmm. intinya tuh. Jangan sampai ada sinyal-sinyal pro kerakyatan, tapi sebetulnya negosiasi arah pembangunan ekonomi masih hendak dilakukan oleh PDIP dengan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sebaiknya pastikan aja bahwa PDIP memang tahu arah bangsa ini, arah generasi, seperti seminar yang dihadiri oleh Hasto kemarin, dan mulai menerangkan pada publik bahwa jalan kami adalah jalan alternatif. Jalan kami menyodorkan ide yang baru tentang demokrasi, tentang ekonomi hijau, tetapi ekonomi hijau yang betul-betul dasarnya sustainability dari sumber-sumber daya kita, bukan ekonomi hijau yang sekedar dibuktikan dengan hilirisasi. Kan itu soalnya tuh. Hilirisasi iya oke, okay. Tetapi di hulu itu permainan 3-4 orang aja, itu juga bukan ekonomi hijau tapi ekonomi hitam justru karena manipulasi kekuasaan untuk mendapatkan izin-izin tambang segala macam. Jadi saya kira ini hal yang pasti harus dibicarakan secara detail di komisi-komisi rakernas itu. Tapi intinya harus ada sinyal bahwa PDIP memilih jalan jalan yang lain. Alternatif artinya kan jalan yang lain. Apa namanya Hmm. uh, berani untuk ambil risiko dengan the road less traveled kalau kata sebuah puisi Hmm. di Amerika. Ya, oke. Tapi kalau kita kemudian membayangkan ya, Bung Rocky, kalau ternyata PDIP tetap
tidak mengambil langkah yang drastis oposisi gitu, dan tetap misalnya mereka merasa bahwa oke, kami akan ada di luar pemerintah, tapi kami akan jadi hanya partner penyeimbang dari pemerintah saja. Itu artinya kan kita membayangkan bahwa DPR itu praktis sudah tidak ada fungsinya sama sekali kan sesungguhnya gitu. Dan bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia itu? Ya, kita ingin tuntut PDIP akan jadi kekuatan utama di parlemen, pasti akan ada nego-nego. Tetapi PDIP mesti katakan bahwa kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi kami akan memanfaatkan, memfungsikan secara maksimal tugas dari DPR sebagai watchdog, Hmm. sebagai uh, pengawas kekuasaan. Kan itu perintah undang-undang kan. Jangan anggota DPR itu jadi semacam negosiator justru ketika ada kesulitan koalisi atau kebijakan lalu mulai nego undang-undang. Nggak bisa. Jadi tetap PDIP mesti pulihkan watak dari DPR sebagai watchdog, sebagai anjing yang menggonggongi kekuasaan. Menggonggong itu harus keras. Bukan ekornya doang yang digoyang-goyang, tetapi mesti terdengar kuat bahwa watchdog itu menyala dengan kuat pada kekuasaan. Jadi saya kira kita tunggu. Jadi ini akan jadi sangat satu momentum penting ya, rakernas dari PDIP itu. Dan penting juga buat PDIP ya, bagaimana masa depan politik mereka ini. Karena ini saya kira dalam masa pertaruhan, karena kenapa? Karena ini kan sebenarnya era-era di mana harusnya ada semacam masanya transisi kekuasaan gitu dari Ibu Megawati kepada generasi penerusnya di PDIP. Dan ini saya kira momen yang krusial sebenarnya. Saya kira iya betul ya, itu istilah tepat. Momen krusial bagi Ibu Mega yang tentu ada di dalam kondisi kecemasan tapi sekaligus keyakinan, kebimbangan tapi sekaligus ingin cari kepastian siapa yang akan meneruskan PDIP itu. Lepas dari soal-soal internal PDIP, tapi orang tetap melihat ini partai mesti hidup terus karena di dalamnya ada janji kemerdekaan yang langsung terkait dengan sang proklamator. Jadi pikiran-pikiran Soekarnoisme hari ini justru semakin relevan. Kondisi dunia yang terbelah secara ideologis, kondisi ekonomi global yang tetap ada dalam kendali new imperialism segala macam kan itu sangat sangat signifikan dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Jadi harusnya ada semacam kepastian bahwa ideologi Soekarnoisme itu memang adalah mata uang utama dari partai itu atau DNA bahkan dari partai itu kan. Demikian juga kita bahas kemarin P3 yang kehilangan identitas padahal P3 adalah wakil dari kepentingan politik Islam. Jadi semua hal yang menyangkut dengan identitas partai harusnya dipastikan. Nah, PDIP tentu dituntut tadi itu ucapkan secara terang-terangan dan apa yang dinyatakan di dalam puisi harus berubah menjadi pikiran oposisi kan begitu. Dari Oke. puisi ke oposisi kira-kira begitu judul yang paling bagus Oke, buat PDIP. baik. Mari Bung Rocky ya. Tetap kita Oke. posisi kita 0%. Oke. Ya, selamat terkenas teman-teman PDIP. Yes.